Wih, ada kilatan celurit pedang itu di luar, di latar, di halaman itu ketok padang bulan. Wih, ayah saya berarti mati ini. Tapi ayah saya gak metu ya di apa di dobrak, metu ya pedok. Akhirnya ayah saya memutuskan keluar. Mungkin begitu, tapi saya yang jelas ayah saya di depan pintu, saya di bawah ayah saya nginceng itu. Ayah saya membaca apa itu pokoknya, terus kemudian gedruk kakinya digedrukkan ke tanah 3 kali, sumum bukmun umim fa mulayakun. Tahu, ingat saya gitu baca, langsung keluar. Begitu keluar tuh amblas, mereka takut semuanya. Lagi. Dan ayah saya punya jalin rotan itu, setiap akan keluar kemana-mana pun berdoa, kemudian ditiup, dan alhamdulillah habis PKI di luar dugaan. Ndak nyangka kalau akhirnya umat Islam bisa menang. Mulai kata memang korban kita juga ada sekitar 6.000 kata Bapak. 6.000 santri itu mati. Memang ada seluruhnya kan 30.000. Belanda, Inggris, bahkan jenderalnya 2 jenderal mati juga. Matek bukan mati. Matek. Ini cara survei kan. Mbah Abbas yang terkenal sangat sakti, yang ditunjuk Mbah Hasim itu menjadi komandan perang itu, mboten ngomando tentara nih melaku ngluyur golek tank, pedhok tank dikampleng macet. Lha niku napa enten teng buku mboten enten. Tank niku tank dikampleng macet. Iki nek sakti ya gak iso. Percaya mboten terserah. Tapi yang jelas banyak tank yang akhirnya disfungsi. Bahkan cerita yang lebih dasar lagi, sambil Mbah Abbas ini keliling melaku golek tank niku kali gegem kacang hijau. Nggih didungani hasbunallah wa ni'mal wakil, nek pesawat dibandem kacang hijau. Percaya terserah, mboten terserah. Sekali lagi memang ini susah dipercaya, tapi saya harus saya sampaikan pada umat Islam bahwa inilah perjuangan umat Islam, inilah andil umat Islam. Pesawat diantem niku nggih enten sing kenging, enten sing mboten kenging, tapi sing kena jatuh kacang hijau. Tapi mboten sampean nek usah jajal. Kacang hijau diantem seje iku enten dungane. Tapi inilah kenyataan bahwa Indonesia kok 10 November kalah, dijajah meneh. Pasti sudah. Tapi alhamdulillah menang. 2 jenderal Inggris mati. Kemudian tentara mereka mati. Akhirnya jelas sejarah menyatakan 10 November dimenangkan oleh tentara Indonesia, oleh Indonesia. Yang memenangkan sungguh oleh santri. Oh niku cerita 45. 65 saya menjadi saksi. Saya umur 10 tahun. Jadi saya ini sudah, sebenarnya umur saya sudah 68 sekarang. Tapi kayak boten yo wis tuwek tapi artinya saya menjadi saksi hidup peristiwa 65 niku. Sungguh dalam awal berita itu kaya habis wis. PKI memang waktu itu enggak seperti medsos sekarang ya, tapi yang jelas berita itu nyampe pada saya dari ayah saya kok ketua Banser zaman itu sakti. Nek Banser saiki mbok karo. Yang jelas ayah saya termasuk ya kiai desa, ketua Banser, dapat jatah lubang, ratusan lubang untuk ngubur kiai-kiai itu. Medion kalau lewati loh ya, cerita Medion saya lewati itu, karena saya tidak jadi saksi dan ayah saya juga ada banyak cerita, karena tidak terlibat. Kalau 45 ayah saya Hizbullah, kemudian 65 ayah saya terlibat ngeten. Tapi ceritanya berita PKI menguasai ini sebelum
5 loh, 64 saya nonton ludruk lakone matine Gusti Allah. Coba di daerah Prambon Nganjuk saya nonton, wih ya getem-getem. Tapi aku cek lagi umur 10 tahun sehingga ya belum tapi wah jarak banget. Pokoknya PKI sangat berkuasa, difasilitasi Bung Karno. Bung Karno bukan PKI tapi Nasakom kan, Nasional Agama Komunis, dipersilakan hidup, sama-sama diberi fasilitas hidup. Yang paling licik, paling PKI, paling aktif, paling agresif PKI, mengadakan aksi sepihak itu di mana-mana. Pun niku tahun 64, akhir 64, kemudian masuk tahun 65. Wis pokoknya teori manapun saat itu tidak mungkin lah PKI kalah, pastilah PKI yang menang. Tapi dan bahkan mereka gerakannya sampai bisa membunuh 6 jenderal itu gak main-main loh. Nah, terus saat itu sudah gampangannya terek niku napa nggih, bahasa napa nggih, terek niku napa nggih, terek itu minder wis ndekem, wis umat kita wis minder wis. Tapi untung panjenengan jangan kufur nikmat, ada Pak Harto. Ini betul kata ayah saya, andai kata tidak ada Pak Harto, habis sudah. Allah SWT mengutus ini. Panjenengan boleh tidak senang, silakan lah. Kalaupun korupsi Pak Harto gak ono apa-apaan dibanding Pak Harto tidak korupsi, saya yakin anak-anaknya diberi fasilitas gitu, tapi itu pun tidak sedahsyat sekarang kok. Baik, Pak Harto manusia punya kekurangan ya, tapi kaitan dengan perjuangan Islam ini, jasanya besar Pak Harto menghadapi PKI. Dan film 65, film G30S itu kata ayah saya 100% sama, tidak ada yang direkayasa. Ceritanya loh ya, kalau variasinya mungkin, tapi yang jelas saat itu hampir pasti PKI yang menang. Sudah, apalagi J76 jenderal dibunuh, itu besar sekali beritanya tahun 65 itu. Terekam kedel kabeh. Tapi dengan Pak Harto bangkit itu, kemudian umat Islam Ansor saat itu, Banser saat itu yang bangkit. Dan ayah saya tahu dengan mata kepala saya bahwa ayah saya dikeruyuk dikepung, rumah saya bukan, rumah orang tua saya dikepung oleh PKI jam 10 malam, padang bulan, dodok ya, enak ya, pokoknya ramai di luar tuh. Ibu saya menangis, saya nginceng dari lubang pintu, ada kilatan celurit pedang itu di luar, di latar, di halaman itu ketok padang bulan. Ayah saya berarti mati ini. Tapi ayah saya gak metu ya didobrak, metu ya pedok. Akhirnya ayah saya memutuskan keluar. Mungkin begitu, tapi saya yang jelas ayah saya di depan pintu, saya di bawah ayah saya nginceng itu. Ayah saya membaca apa itu pokoknya, terus kemudian kakinya digedrukkan ke tanah 3 kali, sumumpuk menumimfa mulayakun. Tahu, ingat saya gitu, baca, langsung keluar. Begitu keluar tuh amblas, mereka takut semuanya lagi. Dan ayah saya punya jalin rotan itu, setiap akan keluar kemana-mana pun berdoa, kemudian ditiup, dan alhamdulillah habis PKI. Di luar dugaan, ndak nyangka kalau akhirnya umat Islam bisa menang. Ya memang, ya tentu jasa Pak Harto menghadapi PKI yang militer itu, kemudian umat Islam digerakkan, terutama Ansor, Banser ya, Barisan Ansor Serbaguna. Banser itu singkatan dulu gitu, Barisan Ansor Serbaguna dulu. Entah saya singkatannya apa.